mengetahui bahwa dirinya terlahir dari seorang manusia dan seekor anjing. Hingga pada suatu ketika, Dayang Sumbi, ibu kandungnya, meminta pemuda itu untuk berburu ke hutan dengan ditemani seekor anjing. Namun, itu bukan anjing biasa. Anjing itu adalah ayahnya sendiri. Semua ini berawal dari kutukan yang rumit yang berakhir pernikahan Dayang Sumbi dengan seekor anjing. Frustasi karena tidak mendapati seekor buruan pun untuk dimasak, sang Kuryang terpaksa membunuh anjing kesayangan ibunya dan membawa pulang mayatnya untuk dimasak. Dayang Sumbi marah besar. Sang Kuryang tidak pernah tahu ia telah melakukan kesalahan fatal. Dayang Sumbi mengusir sang Kuryang dan meminta warga desa untuk mengasingkannya. Sang Kuryang kecewa hingga ia mempertanyakan, adakah seorang ibu yang berlaku tega ini pada anaknya? Apakah ia benar-benar anak ibunya? Dari situ, ia dan Dayang Sumbi tidak pernah mengenal satu sama lain. Cantik sekali Dayang Sumbi. Ia bahkan terlihat seperti masih gadis dan perawan di umurnya yang sudah tidak muda lagi. Betul, lebih rupawan dan berbeda dari sebelumnya. Sedikit sulit dikenali. Pantaslah cantik dan awet muda. Rahasianya dengan memakan daging siluman anjing. Jangan sembarangan dalam berkata. Masa sih? Hati-hati jika tidak ingin celaka. Terserah kalian saja. Dasar antek-antek Dayang Sumbi. Maukah kau menjadi istriku, Sumbi? Tidak, aku tidak bisa. Ini tidak boleh terjadi, Sang Kuryang. Bukannya kita sudah dekat cukup lama? Oh, jangan bilang kau masih memikirkan tanda lahir ini. Memangnya ada apa sih dengan tanda lahirku? Aku tidak bisa memberitahumu. Ada hal penting yang membuat kita tidak dapat meneruskan hubungan ini. Ini sama sekali tidak baik untuk kita berdua. Tidak, pokoknya tidak bisa. Intinya, kita harus menikah. Kamu tidak bisa memutuskan ini secara sepihak, tanpa alasan yang jelas. Baik, tapi aku akan memberimu tantangan. Jika kau bisa membangun perahu dalam semalam, kau boleh menikahiku. Bukankah kau sangat ingin kita berlayar berdua dan hidup bersama hingga hari tua? Tapi, jika perahunya tidak selesai dalam semalam, kau harus sepakat untuk mengakhiri hubungan ini. Membangun perahu? Alah, itu hal kecil. Apa yang tidak bisa dilakukan pria sehebat Sang Kuryang? Lihatlah pembuktianku, Sumbi. Kau akan segera jadi istriku. Tidak mungkin pemuda itu membangun perahu dalam semalam. Sang Kuryang meminta bantuan para jin untuk mengerjakannya. Ia sangat percaya diri. Jika dibantu begini, pasti berhasil.
melambangkan pujian yang tak ingin usai. Cahayanya tak akan menyosong bersembunyi di balik kekuatan abesan cinta yang setia. Kau akan jadi milikku, hanya aku, seorang Sangkuriang. Sangkuriang anakku, aku tidak boleh menikah dengannya. Perahu itu harus gagal. Ayo kita ciptakan sesuatu lagi. Aku akan menanam padi. Aku yang menumbuhnya. Ayo besar cepat. Kau gagal, Sangkuriang. Perahumu tidak selesai. Padahal pagi sudah datang. Kau harus menjauhiku. Kita tidak akan menikah. Kenapa kau lakukan ini, Sumbi? Kau curangi aku, kan? Bukankah kau juga curang? Jin-jin itu. Begitu tega dan tak berperasaan hatimu, Sumbi. Mengapa kau lakukan ini padaku? Siapa yang lebih tega dari seorang anak yang mau menikahi ibunya sendiri? Maksudmu, ini semua apa? Kau adalah anakku yang kuusir dari sebuah desa pedalaman di Bandung setelah kau membawakanku daging anjing. Tidak mungkin. Jika kau ibuku, pasti kau sudah sangat tua. Kau bukan ibuku, Sumbi. Lagi pula, mana ada ibu kandung yang mengasihkan anaknya sendiri. Kau pasti bukan ibu kandungku. Aku awet muda dengan memakan daging ayahmu. Seekor anjing yang kau bunuh di hutan saat itu. Tidak, tidak mungkin. Air dari mana ini? Bencana. Bantu aku. Aku tidak boleh tenggelam. Ini tidak boleh terjadi padaku. Aku menyesal, Sumbi. Ayolah, tinggalkan tempat ini. Tidak. Perahu yang terbalik, bekas tendangan Sangkuriang, kini kita kenal sebagai Tangkuban Perahu. Saja